Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi pada mata kuliah Metode Penelitian dan Rancangan Percobaan. Kita telah memasuki minggu ke 11 ya. Di mana minggu sebelumnya kita telah mempelajari mengenai rancangan acak lengkap yang monofaktor. Nah, untuk kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai rancangan acak lengkap faktorial. Nah, ada sedikit perbedaan antara yang monofaktor dengan yang faktorial. Seperti apa perbedaannya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, seperti biasa, sebelumnya saya akan membacakan atau menjelaskan apa capaian penjelasan mata kuliah yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, setelah mengikuti perkuliahan, kalian sebagai mahasiswa ini sudah dapat melakukan perancangan percobaan menggunakan rancangan acak lengkap pola faktorial. Nah, tentu saja untuk pola faktorialnya ini ada beberapa macam. Namun, sebagai contoh nanti kita akan menggunakan yang sederhana saja, yaitu pola faktorial 2 kali pola faktorial 2 kali sekian. Nah, bisa mungkin 5 kali 2 atau 3 kali 2, masih yang sederhana saja. Oke. Ini capaian pelajaran mata kuliah kita. Oke, langsung saja kita mulai perkuliahan. Yang pertama, kita lihat dulu mengapa ada rancangan faktorial. Nah, mengapa tidak rancangan monofaktor saja atau yang sederhana saja? Nah, hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor ini yang memiliki pengaruh tidak dapat berdiri sendiri. Nah, menentukan kehidupan biologis. Nah, tidak dapat berdiri sendiri dan menentukan kehidupan biologis. Misalnya pada perlakuan pemberian pakan dan zat aditif misalnya. Nah, kita ini mengkombinasikan antara pakan dan zat aditif. Nah, kita berikan pakan konsentrat plus zat aditif. Apakah akan memberikan pengaruh terhadap aditif ini, misalnya jamu-jamuan. Nah, ini apakah akan memberikan pengaruh terhadap pertambahan bobot badan ternak? Nah, kedua hal ini tentu saja akan memberikan kontribusi terhadap pertambahan bobot badan dari ternak tersebut. Nah, kita tidak bisa mengabaikan pemberian zat aditif saja atau konsentrat saja. Ini harus diberikan dua-dua. Nah, jadi kedua faktor ini yang memberikan pengaruh terhadap pertambahan bobot badan. Nah, di mana kita ketahui bahwa pertambahan bobot badan ternak ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, banyak faktor yang mempengaruhi. Termasuk itu tadi misalnya pemberian bahan pakan dan zat aditif. Nah, itu bisa dilakukan dengan catatan bahwa faktor lain ini harus dapat dikendalikan. Misalnya faktor lingkungan. Nah, ini harus bisa dikendalikan. Tentu saja ya diutamakan kita lakukan di laboratorium atau dilakukan di dalam kandang yang dapat dikontrol faktor lainnya, utamanya faktor-faktor lingkungan. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu. Atau misalnya ada pengaruh ketinggian misalnya. Nah, misalnya pemberian pakan konsentrat pada ketinggian berapa 2000 meter dari permukaan laut, kemudian 200 meter dari permukaan laut dan 0 meter dari permukaan laut misalnya. Bukan 0 lah. 2 meter dari permukaan laut misalnya. Nah, ini kan ada faktor ketinggian dan faktor pemberian pakan. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, dengan catatan itu tadi harus dapat dikendalikan faktor-faktor lainnya. Kemudian yang kedua, beberapa faktor bekerja pada waktu dan tempat yang sama. Nah, ini utamanya ini misalnya semuanya pakan ya. Pakan satu karbohidrat, satu protein. Nah, ini bisa kalau waktu yang sama. Nah, mempengaruhi bobot badan tidak? Iya, mempengaruhi. Nah, padahal yang ingin kita lihat bagaimana kadar proteinnya, bagaimana kadar karbohidratnya misalnya yang terhadap pengaruhnya terhadap bobot badan ternak. Atau
misalnya jumlah mikrobanya, misalnya mikroba asam laktat, misalnya mikroba asam laktat dan mikroba yang baik ya untuk pertumbuhan. Nah, bisa saja pakan yang mengandung atau kita sebut biasanya probiotik ya, pakan biasa dengan pakan yang mengandung probiotik. Nah, ini kan ada dua faktor itu. Nah, ini bisa saja dibuat jadi dua faktor seperti itu, atau pakan konsentrat saja, konsentrat ditambahkan molasses misalnya. Nah, ini bisa juga. Nah, ini kan bekerja pada waktu dan tempat yang sama. Makanya ya dilakukan faktorial. Tidak boleh satu saja. Nah, faktornya itu adalah perlakuannya. Jadi ada dua perlakuan. Nah, dengan faktor. Nomor faktor 1, 2, 3, 4. Sedangkan tarafnya ini mengacu pada beberapa perlakuan dalam satu faktor. Taraf 1, taraf 2, taraf 3, dan seterusnya. Faktornya itu perlakuannya. Perlakuan misalnya pemberian pakan. Tarafnya berapa persen? Nah, 1%, 2%, 3%. Nah, ini juga bisa juga itu. Nah, pemberian pakan misalnya dedak rumput plus dedak, rumput plus jagung. Nah, faktor keduanya apa? Taraf pemberian misalnya 1%, 2%, 3%. Nah, 1%, 2%, 3%. Nah, itu bisa. Nah, itu faktorial. Nah, bisa seperti ini. Mengacu pada faktornya ini. Nah, bisa seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat nanti seperti apa. Oke, kemudian kita lanjut ke keuntungan dan kerugiannya apa. Nah, keuntungannya jelas. Ini akan menghemat waktu dan biaya. Jadi kita tidak usah 2 kali lagi penelitian. Nah, penelitian pertama itu dulu dilihat dulu yang misalnya pengaruh perbedaan pakannya dulu. Nah, ada yang dikasih rumput, ada yang kasih dedak, ada yang kasih jagung, ada yang kasih konsentrat. Yang selesai itu, nah ini kan manufakturnya. Nah, baru penelitian lagi. Jagung sekian persen. Nah, 1, 2, 3%. Dedak 1, 2, 3%. Apalagi namanya tadi nih? Konsentrat 1, 2, 3%. Nah, 1%, 2%, 3%. Nah, ini kan 2 kali penelitian. Nah, kalau yang menggunakan faktorial, nah ini bisa menghemat biaya dan menghemat waktu, bisa langsung dilakukan. Nah, ini lebih bagus ya. Nah, kemudian yang dua, dapat diketahui interaksi dua faktor. Nah, ini bisa diketahui interaksinya. Jagung dengan 2% pemberian jagung ini bisa diketahui interaksinya. Oh, ternyata dengan 5% jagung ini lebih bagus dibandingkan 3% konsentrat. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, ini bisa diketahui. Lebih banyak yang informasi atau hasil penelitian yang bisa diutarakan pada pembahasan nantinya. Nah, dapat diketahui interaksinya dari dua faktor. Nah, pemberian dedak 3%. Nah, itu bisa diketahui berapa sih pertumbuhannya. Oh, ternyata lebih tinggi pertumbuhannya dengan yang 3% dibandingkan hanya jagung, berikan jagung 3%. Nah, ini interaksinya lebih bagus, lebih kelihatan interaksinya. Ada interaksi ya antara faktorial ini, faktornya. Kemudiannya apa? Jelas. Nah, makin banyak faktor yang diteliti, perlakuan kombinasi makin meningkat. Jadi ya lebih ribet lah dibanding yang sederhana. Nah, jelas kan sudah kasih ada perlakuan pemberian pakan, ada juga perlakuan taraf pemberiannya. Nah, 1%, 2%, 3%. Jadi semakin ribet ya, semakin banyak, semakin data yang dihasilkan itu semakin banyak. Dan analisis perhitungannya pasti lebih sukar. Tapi ya tidak terlalu sukar juga. Ya lebih sukar lah dari rancangan acak lengkap monofaktor yang sederhana, yang tanpa faktor itu. Tapi tidak, ya kalau dipelajari sih tidak terlalu sulit ya, cuman ada beberapa tambahan saja. Nanti kita akan lihat seperti apa. Oke, ini keuntungan dan kerugiannya. Kita lanjut. Nah, ini adalah tabel pengamatan perlakuan kombinasi faktor A dan B. Nah, hasilnya misalnya seperti ini, respon A terhadap respon B ya, tabelnya seperti ini. Nah, ini di sini ada faktor A, di sini faktor B. Nah, maka interaksinya seperti apa ya? Interaksi antara A dan B. Kemarin kan kalau tabelnya seperti ini, sini ulangan toh? Ulangan. Kalau ulangan kan jelas masih satu faktor. Nah, ini dua faktor.
faktor A dan faktor B. Nah, kalau seperti ini kan ada interaksi. Interaksi ini mana? Ini. Jadi nilai ini adalah nilai dari interaksi antara faktor A dan faktor B. Nah, misalnya faktor A ini adalah pakannya. Pakannya apa? Pakannya adalah rumput plus dedak. Nah, faktor B adalah taraf pemberiannya. Ini 1%, 2%. Nah, rumput plus dedak di sini. Kemudian di sini adalah rumput plus jagung. Ini sini 1%, 2%. Nah, ini sini nilainya. Nah, hasilnya misalnya menggunakan grafik akan seperti ini ya. Ini semakin meningkat. Nah, ini peningkatannya lebih tinggi dibandingkan ini cenderung landai. Nah, jadi ini adalah respon A terhadap faktor B. Respon A terhadap faktor B. Nah, begitu pula sebaliknya. Bisa juga respon B terhadap faktor A. Nah, ini faktor B-nya di sini, faktor A-nya di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia segaris seperti itu, maka bisa dikatakan bahwa tidak ada interaksi. Kalau dia segaris, namun kalau dia berpotongan, nah itu bisa dikatakan ada interaksi antara faktor A dan faktor B. Atau dia bertolak belak, berjauhan ya, maksudnya berjauhan, satu ke sini, satu ke bawah. Itu berjauhan. Nah, itu ada interaksi itu. Semakin tinggi A, semakin rendah A2 faktor B-nya. Nah, ini kan faktor A semua ya, ini ya, ini B-nya ini terhadap 2. Nah, semakin tinggi A, semakin rendah B. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ini adalah seperti ini. Ini respon A terhadap faktor B. Ini faktor B-nya ini ya 1, 2. Ini respon B terhadap faktor A ini ya, A-nya ini ya 1, 2. Jadi A-nya yang menjadi aksisnya. Sedangkan datanya adalah B. Datanya B di dalam. Jadi kalau membuat grafik biasanya untuk perlakuan seperti ini faktorial ya biasanya lebih bagus sih kalau dalam bentuk tabel seperti diagram seperti ini. Namun diagramnya pasti harus terpisah. Kalau tabel ya bergabung seperti ini. Kalau diagram ya terpisah. Tapi kalau untuk pembahasan nanti bisa dipisahkan, bisa digabungkan. Tapi lebih bagus kalau dipisahkan, tergantung apa yang mau dibahas. Kalau yang ingin dibahas adalah respon A, ya buat grafik atau tabel seperti respon A. Yang ingin dibahas ada respon B, ya buat tabel grafik grafik begini respon B. Nah, seperti itu. Kalau yang kemarin yang monofaktor ya cuma satu saja. Tidak usah ada dua seperti ini. Karena cuma satu responnya. Satu faktor. Sedangkan sekarang kan ya banyak responnya, faktor A, faktor B, faktor C, bisa ditambah lagi dan seterusnya. Bisa. Ya sedikit lebih rumit lah dibanding yang sederhana. Yang monofaktor. Oke, nah untuk tabelnya sendiri, cobaan faktorial dengan RAL, tabelnya ya struktur tabelnya seperti ini. Nah, di sini ulangan, nah di sini adalah kombinasi dari perlakuan. Nah, ini faktor A, faktor B. Ini faktor A0, B taraf B0. Faktor A0 taraf B1. Faktor A1 taraf B0. A1 B1. Nah, jadi ada pasangan. Jadi semua harus dipasangkan. Kalau dua faktor, ada masing-masing dua faktor. Ini ya, faktorial dengan dua faktor masing-masing terdiri dari dua level. Level A0 dan A1, level B0 dan B1. Faktornya A dan B levelnya 0, 1, 0, 1. Jadi semua harus diberikan pasangan seperti ini. Nah, ulangannya ya tergantung berapa ulangan nanti. Ya kalau 6 ulangan artinya ya ada berapa pasang? 1, 2, 3, 4 pasang dengan 6 ulangan. Nah, rataannya di bawah, totalnya di bawah sini. Nah, cara membuat tabelnya sebenarnya bisa seperti ini, langsung digabung. Bisa juga dipisahkan. Nah, nanti pemisahannya untuk tabel seperti apa akan kita lihat nanti. Kalau dipisahkan. Oke, lanjut. Nah, kita lihat ilustrasi soal. Ilustrasi penggunaan rancangan percobaan rancangan acak lengkap dengan pola faktorial. Penelitian tentang produksi 3 varietas. Nah, jadi ada 3 varietas ya. Varietas pertama, kedua, dan ketiga. Ini varietas apa ya? Tergantung padi kah, ternak kah, ikan kah, ya tergantung. 3 varietas, yang jelas jadi varietas. Yang diberikan 4 dosis pupuk. Nah, artinya kalau pupuk ya yang pasti tumbuhan ya. Apakah rumput, apakah padi, apakah jagung.
dengan 4 dosis pupuk. Nah, jadi dosis pupuknya ada 4. Nah, dengan pupuk N ini. Nah, simbolnya N. Nah, N itu apa ya? Bisa nitrogen, terserah apa. Ada N0, N1, N2, N3. Nah, cara pembukaan N0 berapa gram pupuk ya belum dijelaskannya berapa. Yang jelasnya ada 4 dosis pupuk N0, N1, N2, N3 ini cuma pekodean. Dengan demikian banyaknya perlakuan yang dicobakan ada sebanyak, ya ini 3 kali 4. Jadi unit percobaan, banyaknya unit percobaan dari faktorial ini adalah 3 kali 4. Nah, jadi ada 12 kombinasi. Nah, ini kombinasi percobaannya, ada 12 kombinasi. Sedangkan unit perlakuannya adalah, ini ada 12 kombinasi yang tergantung dari ulangan. Kalau diulang berapa kali ulangan, misalnya 3 kali ulangan ya ada 36 unit. Nah, karena ini 3 kali ulangan, kita lanjutkan ya. Ini 3 kali 4 kombinasi perlakuan. Setiap kombinasi varietas dan pupuk ditanam pada petak lahan berukuran 2 meter kali 3 meter. 2 kali 3 ya. Dan diulang sebanyak 3 kali. Nah, ini 3 kali diulang. Artinya, banyaknya petak percobaan yang digunakan adalah banyaknya unit percobaan adalah ini tadi. 3 kali 4 kali 3. Nah, 12 kali 3 ada 36. Nah, jadi ada 36 unit percobaan. Kalau yang kemarin, yang RAL biasa, ini tidak dikali dulu ya. Langsung saja faktornya dikali ulangan. Misalnya 3 varietas, ya 3 varietas ini 3 kali 3 langsung 9. Artinya 9 unit percobaan. Nah, kalau faktorial, karena ada faktor pertama, faktor kedua, ini harus dikalikan. Kemudian dikalikan lagi dengan jumlah ulangannya. Nah, sehingga banyaknya unit percobaan adalah ini faktor pertama kali faktor kedua kali ulangan. Jadi ini adalah 36 unit percobaan. Seluruh peta lahan yang digunakan dapat dianggap seragam. Nah, kalau sudah dikatakan dapat dianggap seragam, ini berarti, ini sudah ada ya tanda-tandanya. Nah, dianggap homogen, berarti ya jelas kita menggunakan rancangan acak lengkap. Kalau tidak dianggap seragam, maka ya tidak bisa digunakan rancangan acak lengkap. Nah, jadi rancangan apa dong yang digunakan? Nah, bisa menggunakan rancangan acak kelompok, karena kita kelompokkan untuk bisa menyeragamkan. Bisa juga menggunakan split plot atau bujur sangkan Latin, bisa. Untuk menyeragamkan. Nah, dilakukan itu pengelompokan dan split untuk menyeragamkan. Nah, tapi karena sudah dianggap seragam, maka kita menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, adapun polanya dia menggunakan pola faktorial karena ada 2 faktor. Ada faktor dan ada taraf pemberian di sini. Oke, begitu. Nah, kombinasi perlakuannya adalah, nah ini dikombinasikan tadi. V1 N0, V1 N1, V1 N2, V1 N3, nah, dan seterusnya. V2 N0 sampai V3 N3. Jadi sampai semuanya punya pasangan. Ada 12 kombinasi ya. Nah, nanti diulang semuanya 36 kali. Jadi ini diulang lagi V1 N01, V1 N02, V1 N03. Nah, jadi ada 36 nanti petak unit percobaan. Seperti itu. Nah, cara pengacakannya seperti apa? Pertama, berikan dulu nomor-nomor dari 12 ini. Nah, ini pertama tadi berikan nomor. Ini ada 12 nomor. Setelah itu, 1 sampai 12, berikan nomor peta lahan yang digunakan. Nah, peta lahan itu dikasih lagi nomor yang 36 peta lahan. Nah, ini kan tuh dikasih nomor tadi. Dikasih nomor petanya 1 sampai 36. Petanya kasih sampai tangan. Dibuat saja gambarnya. Nah, setelah itu buat bilangan acak dengan angka 3 digit sebanyak 36 bilangan acak. 1 2 3 3 2 1 terserah. Jelasnya ada 36 bilangan dengan nomor perlakuannya 1 sampai 12. Nah, karena ada 12 tadi. Nah, ini diulang sebanyak 3 kali. Nah, diulang sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 jadi semuanya 36 nanti. Nah, peringkatlah bilangan acak tersebut. Setelah itu dibuat peringkat bilangan acaknya. Nah, kalau 111 kan duluan 111 dibandingkan 121. Nah, dibuat peringkat setelah diacak tadi. Nah, di mana dilihat ini 3 digit? Nah, di angka bilangan acak bisa. Bisa juga sebenarnya dilakukan lotre.
Yang jelasnya dikasih, ditulis 36 di sini. 36 kombinasi perlakuan tadi toh. Dengan 12 ini terus di lotre. Nah, berapa yang keluar? Nah, masukkan di kotak pertama. Kotaknya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini bidangnya ya sampai 36, 1 sampai 36. Di lotre set yang keluar ini dulu V2N3 keluar. Nah, 1. Di lotre lagi set masuk yang 2 V1N1. Nah, kalau yang cara ini menggunakan tabel acak ya 3 digit. Petakanlah perlakuan-perlakuan pada bagan peta lahan sesuai dengan peringkat bilangan acak. Maka seperti ini hasilnya petaannya. Kalau menggunakan lotre ya berapa yang keluar, nah itu yang dimasukkan dari nomor 1 sampai 36. Seperti itu, mudah sekali cara pengacakannya. Sama dengan yang minggu lalu. Nah, cuman ini kan ada 36 semua ya, karena diulang lagi 3 kali. Jadi V1N1 ini ada 3 kali ya. Nah, ini V1N1 1, ini 2, ini juga. Kemudian lagi V1N1. Nah, ini juga V1N1. Jadi dia muncul di lotre kedua, lotre ketiga 1, dan lotre ketiga 30. Nah, bisa di lotre. Tergantung, bisa juga menggunakan bilangan acak. Kalau bilangan acak nanti kita urutkan angkanya berdasarkan yang terendah ke yang tertinggi. Baru dimasukkan ke sini. Oke. Itu menggunakan bilangan acak. Kalau lotre ya langsung saja. Jadi mudah. Tinggal pilih yang mana. Yang jelasnya bisa dilakukan pengacakan. Gunanya apa? Minggu lalu saya sudah jelaskan. Ini meminimalisir keberpihakan terhadap percobaan yang dilakukan. Jadi lebih objektif dalam pemberian treatment atau perlakuan. Jadi tidak ada yang diutamakan. Begitu. Itu gunanya pengacakan. Kalau tidak diacak ya nanti tidak objektif dong. Tergantung dari penelitinya mau simpan di mana. Nah, saya simpan di sini saja. Kenapa ini lebih bagus di sini? Nanti di sini lebih bagus pertumbuhannya. Tidak boleh. Begitu. Oke, sekira bisa dimengerti. Kemudian model linearnya seperti ini. Nah, ini lebih kompleks ya. Ada tambahan sedikit. Kalau yang kemarin YIJ saja, ini ada K. YIJ mu tambah alpha tambah epsilon EJK. Kalau yang rencana acak lengkap biasa. Kalau yang faktorial ini ada YIJK tambah K. Mu tambah alpha I tambah beta J. Nah, karena ada alpha dan beta ini faktor pertama, ini faktor kedua. Dan ada interaksi tambahnya. Alpha kali beta IJ. Ada alpha kali beta IJ. Ini yang taraf pertama, taraf kedua, ini taraf pertama, kedua. Jadi ada ini tambahnya. Ada faktor pertama, faktor kedua, dan ada interaksi. Plus error jelasnya. Epsilon IJK. Karena selalu tidak mungkin dalam perlakuan tidak ada errornya, tidak ada galatnya. Pasti ada. Makanya ada IJK. Nah, ini keterangannya IJK itu nilai pengamatan pada faktor A taraf ke I. Faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J. Taraf maksudnya itu 1, 2, 3 dan seterusnya, berapa taraf pun yang dilakukan. Ulangan ke K. Nah, ini ulangan yang K ya. Mu AI BJ merupakan komponen aditif dari rataan. Pengaruh utama faktor A dan pengaruh utama faktor B. Jadi faktor A, faktor B. Jadi dua faktor. Mu nilai tengah umum, ini rataannya. Kemudian alpha I pengaruh faktor A ke taraf pengaruh faktor A pada taraf ke I. Beta J pengaruh faktor B pada taraf ke J. Nah, ini faktor A, faktor B. Nah, ini alpha B, alpha beta. Nah, ini interaksi. B, taraf I faktor A dan taraf ke J faktor B. Kemudian epsilon IJK pengaruh acak yang menyamar normal. Nah, ini errornya ya, pengaruh acak. Oke, seperti ini model linearnya. Nah, hipotesisnya seperti apa? Nah, kalau kemarin hipotesisnya itu ada 2, H0, H1. Mana H0-nya itu tidak berpengaruh atau tidak ada perbedaan antara satu treatment dengan treatment lainnya atau perlakuan satu dengan perlakuan yang lain. Sedangkan pada faktorial ini bukan cuma 1 saja ya. Nah, ada 2. Ada 3 malah.
Nah, karena ada 2 faktor dan ada satu interaksi. Kalau yang sederhana kan real sederhana ini cuman satu faktor saja. Jadi ya satu saja. Hanya faktor A misalnya ya. Kalau ini ada 3 hipotesis. Ini pengaruh utama faktor A, ini H0. Yang jelasnya faktor A-nya tidak berpengaruh. Jadi sama, alfa 1, alfa 2, alfa 3 sama, dan seterusnya. Nah, H1 paling sedikit ada 1i dengan alfa i tidak sama dengan 0. Jadi ada yang berbeda ya. Jadi dia berpengaruh. Ya, karena dia berpengaruh maka ya faktornya harus ada yang berbeda. Kemudian pengaruh utama faktor B. Nah, jadi ada faktor A, faktor B, dan ada pengaruh utama faktor A dan B. A kali B atau interaksi antara faktor A dan faktor B. Nah, jadi ini ada semua hipotesisnya. Nah, berbeda dengan yang RAL biasa. Cuma satu. Kalau RAL faktorial ya 2. Ada 3. Nah, cari yang A, kemudian B, dan ada yang interaksinya. H0 H1-nya sama. H0 itu tidak berpengaruh. H1-nya ini berpengaruh dengan ada yang berbeda. Nah, ada perbedaan antara antara perlakuan 1, 2, dan 100-nya. Sama, paling sedikit ada sepasang IJ dengan sama. Nah, yang jelasnya H0 itu berarti tidak berpengaruh atau tidak ada pengaruh atau tidak sama atau sama semua. Yang H1 ini ada yang tidak sama, paling tidak ada satu treatment atau perlakuan yang tidak sama. Ini ada satu, dan ini paling sedikit ada sepasang. Ini kan sepasangnya karena faktorial, kan satu sepasang IJ itu faktor A atau faktor B dengan alfa beta tidak sama dengan 0. Alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Seperti itu posisinya. Nah, tabulasi datanya bagaimana? Itu tadi yang saya bilang. Yang pertama kan itu yang sederhana ya. Yang sebelumnya yang mana tadi saya lihatkan kembali ya. Nah, ini. Ya, ini kalau kok dikombinasikan langsung. Nah, ini sederhana tapi biasanya bingung kalau seperti ini. Karena sudah ini sudah data kombinasi seperti ini. Nah, kalau bukan data kombinasi seperti ini tabelnya. Nah, ini lebih mudah. Jadi nanti pada saat mengolah data, yang pertama dilakukan adalah buat dulu tabulasi datanya. Kerja tugas juga begitu. Buat dulu tabulasi datanya. Nah, tabulasi datanya seperti apa? Ya, mirip dengan yang RAL biasa, namun di sini ada tambahan. Kalau RAL biasa kemarin yang sebelah kiri ada ulangan. Kalau di RAL faktorial, nah sebelah kirinya adalah faktor B-nya. Nah, terus ulangannya di dalam. Nah, ulangan 1, 2, 3. Nah, untuk faktor A tetap di sebelah atas ya. Faktor A itu ada ini tadi taraf pemupukan N0, N1, N2, N3, sedangkan di sini adalah varietasnya. Varietas 1, varietas 2, varietas 3. Ulangannya di dalam. Nah, dan dalam tiap ulangan ini ada total. Total apa ini? Ini adalah total dari faktor A ya. Ini total faktor A. Ini juga, ini juga. Nah, ini total keseluruhan dari faktor A. Dari faktor interaksi ya, ini total keseluruhan dari faktor interaksi. Nah, ini dari ini interaksi A dan B, ini. Nah, ini yang total keseluruhan dari ini interaksi faktor AB, A ini total keseluruhan dari faktor B ini. Nah, ini total keseluruhan dari semuanya. Jadi sekarang ini 3 titiknya ya. Kalau di sini kalau yang sebelumnya itu cuma 2 titik. Ya, sekarang ini 3 titik. Nah, ini berarti bahwa total jumlah keseluruhan dari kedua perlakuan, kedua faktor B dan ulangannya. Ini titik-titik. Nah, kalau ini cuma 2. Nah, jadi sebenarnya paling sederhana kemarin kalau untuk hal biasa ya cuma sampai sini ini saja. Nah, ini saja. Nah, karena dia sudah faktorial, maka ya tambah lagi. Ya, tergantung dari taraf faktor yang kedua. Kalau ini ada 2, ya cuma 2. Kalau ada 3, 4, dan seterusnya. Tambah lagi. Nah, makanya semakin banyak tadi itu kekurangan semakin banyak ya semakin banyak pula taraf faktorial yang harus dihitung, diolah datanya. Seperti itu kelemahannya. Namun ya semakin banyak juga data yang bisa dijelaskan, dibahas lebih bagus.
Nah, ini totalnya. Jadi ini memudahkan ya nanti pada saat memasukkan angka di dalam rumus perhitungannya. Nah, ini Y1 J titik, ini totalnya Y1 1 titik. Ini totalnya dari atas, totalnya dari atas nih Y1 3 titik. Ini kan 1 J, J-nya 1 titik, J titik. Nah, titik artinya total nih. Dan seterusnya begitu pula dengan ini Y2 titik total. Nah, kalau yang total di bawahnya Y titik J titik. Nah, total dari Y-nya, total dari J-nya. Total dari Y-nya ini, total dari J-nya juga. Itu pula dengan selanjutnya. Kalau ini Y1 titik, total dari ini. I titik, total dari ini 1. Ini total dari 2. Ini total Y-nya dari 3 ini. Nah, ini Y titik. Nah, seperti ini. Ini memudahkan nanti dalam tabulasi itu menggunakan dalam perhitungan. Masukkan dalam rumus. Nah, untuk rumusnya sebenarnya ini mudah ya. Sudah ada rumus dalam struktur tabel analisis seragam atau ANOVA. Jadi tabel ANOVA-nya seperti ini. Nah, kalau yang kemarin cuma satu saja, di sini perlakuan, kemudian di sini ulangan, perlakuan, kemudian galak dan total. Perlakuan, ulangan, galak dan total. Nah, kalau di sini ada 1, 2, 3, 4. Faktor A, faktor B, interaksi, galak dan total. Nah, kalau kemarin kan cuma ada 3 ya, 3 dengan total. Ini tambahnya. Nah, DB-nya sama ini rumus DB, derajat bebas. Ini jumlah perlakuan A kurang 1, jumlah perlakuan B kurang 1, interaksi jumlah perlakuan A kurang 1 kali jumlah perlakuan B kurang 1. Nah, tinggal ini kurang ini kali ini. Ini kali ini. Kalau AB. Galat ya A kali B kurang R kurang 1. R kurang 1. Ya, perlakuan A kali perlakuan B dikali ulangan dikurang 1. Total, nah sebenarnya kalau total tinggal jumlahkan saja ini ke atas. Nah, kemudian jumlah JKA, JKB, JKB. Ya. Jadi nanti ada tambahan ya, ada JKA. Kemarin kan cuma cari JK saja. JK perlakuan dan JK ulangan, sudah. Kalau ini ya harus ada JKA, JKB, JKAB. Harus dicari juga. Kemudian galat dan total. Nah, KTA, KTB, KTAB, interaksi, kemudian KTG. Nah, ini kan kemarin tidak ada, ini juga tidak ada. Langsung ulangan saja di sini. F-hitungnya begitu juga, ada 3. F-hitung yang untuk faktor A, F-hitung untuk faktor B, dan F-hitung untuk interaksi. Makanya kan hipotesisnya ada 3 tadi itu. Untuk faktor A, faktor B, dan untuk interaksi. Jadi nanti kita lihat yang mana yang berpengaruh, mana yang tidak. Jika faktor A yang tidak berpengaruh, faktor B yang berpengaruh, ya bisa jadi. Interaksi tidak berpengaruh, bisa jadi. Bisa jadi juga A, B tidak berpengaruh, interaksinya berpengaruh, bisa jadi. Nah, bisa jadi juga sebaliknya, B tidak, interaksi tidak, A berpengaruh. Dan bisa jadi semuanya tidak berpengaruh, atau semuanya berpengaruh. Nah, semua kemungkinan ada. Nah, jadi kesimpulannya nanti ya tergantung dari F-hitungnya. Tergantung dari F-hitung. Makanya F-hitung. Nanti ini F-hitung dibandingkan dengan F-tabel. Cara melihat F-tabel sama. Lihat dari DB-nya kan. DB pembilang dan penyebut itu galat. Pembilang faktornya, galatnya. Jadi ini banding ini banding ini, dan ini banding ini. Nanti F-hitungnya. Ya, bandingkan. Seperti itu. Kira bisa dimengerti. Nah, kita masuk ke rumusnya. Nah, ini rumusnya ada sedikit perbedaannya. Ada tambahan lah. Faktor koreksi FK Y. Nah, ini kan kemarin cuma yang 2 titik ya, sekarang yang 3 titik. Nah, ini yang paling bawah tadi di tabel ini, tabelnya yang ini. Nah, ini ini yang di bawah. Nah, itu yang dipakai. Mana rumusnya tadi tuh? Nah, ini. Nah, itu yang dipakai kan per. Nah, ini 3 di bawah. Kemarin kan cuma 2 ya. Perlakuan kali ulangan. Nah, sekarang perlakuan faktor A, faktor B kali ulangan. Jadi ABR. Nah, faktor koreksi itu aja bedanya. Kemudian masuk ke JKT, jumlah kuadrat total adalah jumlah EJK-nya kuadrat dikurang FK. Nah,
Masalahnya yang mana yang ini? Nah, totalnya ya harusnya yang total yang paling bawah. Nah, ini tuh. Nah, ini yang paling bawah. Ini ya, YIJ toh, Y titik J. Nah, ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kurang nih. Ya, seperti itu. Ini yang kurang FK yang koreksi. Kemudian ya jika ini yang tambahnya ada jika karena kan kemarin langsung perlakuannya, ini harus dicari yang perlakuan A, kemudian dicari yang perlakuan B, dan dicari juga yang interaksinya. Nah, jadi ada 3 sekarang, jika A, jika B, dan jika AB. Mencari. Nah, jika A rumusnya Y I titik 2 titik kuadrat per B kali A kurang FK. Nah, yang mana ini Y I titik 22? Nah, mana kita lihat di tabel. Y 2 titik I titik 22. Y I titik 22. Kalau yang tadi ini ya. Nah, ini. Y I titik 22. Nah, ini. Jadi kalau yang perlakuan A dicari ini dibagi. Nah, ini ya dikuadratkan dijumlah dibagi B kali R. Nah, kalau yang dicari A, maka pernya itu B. Di per B kali, bukan A di sini ya, tapi B. Jadi kan disilang. Karena yang diambil adalah B-nya sebelah kanannya. Ini data yang di kanan B-nya. B kali R. Nah, faktor B, jumlah perlakuan yang faktor B dikali ulangan. Kurang FK. Nah, kalau yang JKB yang dicari, nah, kan yang diambil adalah Y titik J titik kuadrat per A, nah, bukan B ya. Nah, mana itu Y titik J titik? Nah, ini toh, Y titik J titik ini yang diambil. Nah, ini. Nah, ini yang diambil ya. Nah, ini yang diambil. Ini bukan total. Oh iya, ini yang diambil. Nah, kalau yang total tadi ini yang diambil ya. Ini semua yang diambil. Ini. Nah, sorry, salah. Saya tadi salah. Kalau yang total ini yang diambil. Kalau yang B ini. Yang titik J titik itu. Nah, sesuai dengan rumusnya ya. Kalau yang total itu tadi. Nah, ini. Dikuadratkan, dijumlah dikuadratkan per AR. Nah, A ya. Kalau B yang dicari per A-nya. B yang dicari per A. Dikali ulangan. Kali R. Kurang FK. Kalau B yang cari. Nah, bagaimana kok interaksi? Nah, kok interaksi? Ya, langsung dikurangi saja. Jika perlakuan kurang jika A kurang jika B. Ya, kan sudah dicari tadi. Jika A, jika B. Ya, kurang. Jika perlakuan kan dulu dicari. Nah, jika perlakuan ini jika total ya. Ini. Jika total kurang jika A. Jika total kurang jika A kurang jika B. Nah, ini sorry. Ini bisa perlakuan atau jika total sama saja. Perlakuan jika total jika A jika B sama. Jadi jika P kurang jika A kurang jika B. Yang bingung kenapa P lagi di sini sama saja jika T jika B. Nah, dengan sorry. Ini jika total ya. Sorry. Ini jika total ya berbeda. Karena dalam mencari interaksi adalah rumusnya jika P kurang jika A kurang jika B, maka jika P-nya harus dicari dulu. Nah, rumusnya jika P adalah ini YIJ titik 2 per R kurang FK. Jadi, sorry, saya ulangi lagi. Jika total ini adalah YIJK kuadrat kurang FK. Nah, seperti yang minggu lalu, YIJK ini yang mana? Nah, YIJK ini adalah semuanya. Datanya, ini semua. Ini dikuadratkan, tambah 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 ini dikuadratkan. Jangan ambil yang total ya, kecuali yang total. Ini semua. Sampai di bawah sini dikuadratkan, dikurang FK. Nah, kalau yang perlakuan, yang mana diambil ini? Totalnya ini. Nah, total perlakuan. Ini. YIJ titik. Nah, mana titik? Perlakuan.
Nah, itu gunanya dibuat seperti ini ya, tabelnya lebih bagus nanti dibanding yang tabel pertama tadi. Nah ini, nah, y i j titik kuadrat. Nah jadi itu yang ini yang dikuadratkan nih. Ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan. Kemudian ini lagi, tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan. Ini per dibagikan dengan R ulangannya. Nah, berapapun ulangannya. Jadi tidak ada di sini ya. AB ini tidak ada, langsung bagi ulangan dikurang FK. Nah, setelah papat ini JKP-nya baru dikurangi. JKP-nya dikurangi JKA dan dikurangi JKB. Begitu. Jadi jangan lupa cari JK perlakuannya juga. Jadi ada JK, ada 4 JK yang dicari ya. JK total, JK perlakuan ini, JK faktor A dan JK faktor B. Nah, setelah didapat semua, sudah bisa cari JK AB-nya. Nah, ada juga JK AB. Jadi ada 5 ya. JK total, JK A, JK B, JK perlakuan, dan JK AB. Ada 5 ya jika jumlah kuadrat yang dihitung. Setelah dapat jumlah kuadrat, maka dihitung jumlah kuadrat galat KG. Jumlah kuadrat galat rumusnya JKT kurang JKP. Nah, jika totalnya tadi yang diperoleh dari rumus pertama, rumus yang ini JKT, dikurangi dengan JK perlakuan yang dicari di sini. Nah, ini JK perlakuan. Diperoleh JK galat. Nah, setelah diperoleh JK galat, cari F hitung. F hitung ini tinggal dibagi sesuai dengan tabelnya tadi. Ini ini tidak. Nah, ini hitungnya. Cari F hitung. Kuadrat tengah dulu, KTB, KTA, KTG. Caranya ini bagi ini. JKA per JKT, JKB per JKT, JKB per galat ya. Kuadrat tengah. Nah, seperti itu. Hilang ini. Kuadrat tengah. Nah, setelah itu, ini ada yang hilang ya, tapi tidak apa-apa. Sampai mana tadi? Nah, kita ulangi JKG. Ini sudah dapat JKG. Nanti saya tambahkan. Nah, setelah dapat JKG-nya ini, kita cari KT-nya, kuadrat tengah. Nah, rumus KT itu adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Nah, jadi derajat bebasnya dibagikan per derajat bebasnya. Jadi rumusnya di sini ya. Nah, misalnya langsung saja di tabel. Jadi ini jumlah kuadratnya sudah dapat dibagi derajat bebasnya. Ini bagi ini. Nah, didapat KTA-nya. Ini bagi ini dapat KTA. Ini bagi ini ya. Derajat bebas ini bagi ini bagi ini bagi ini bagi ini, dapat ini. Setelah dapat, cari F hitung. F hitung adalah ini KTA per KTG, KTB per KTG, KTAB per KTG. Nah, ini dapat F hitung. Nah, sehingga sudah bisa dibuat struktur tabel sisakannya ini seperti itu. Jadi rumusnya mirip dengan minggu lalu, cuman ada beberapa tambahan saja. Jadi bisa sama sebenarnya, cuman ada yang ditambah, itu saja. Kalau minggu lalu sudah mengerti, insya Allah ini akan paham. Nah, ini sebenarnya masih ada kurang ya, hilang kayaknya slide-nya, tidak apa-apa. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh soal. Nah, contoh soal, balai karantina ingin mengetahui pengaruh pemberian fumigasi. Fumigasi ini adalah penyemprotan untuk menghilangkan jamur ya, fumigasi, dengan berbagai dosis 0, 16, 32, 48, 68, 62 gram per meter kubik, kubik, dengan lama fumigasi yang berbeda. Nah, ini 2 dan 4 jam. Nah, jadi ada 2 faktor ya. Ada 0, 16, 32, 48, ada dosis fumigasi dan ada lama fumigasi. Nah, jadi ada 2 di sini. Nah, dalam waktu yang bersamaan. Nah, dosisnya dengan lama fumigasinya 2 dan 4 jam. Terhadap daya kecambah benih tomat. Nah, jadi sudah ketahuan ya, faktor A adalah fumigasi,
lama pemberian dosis fumigasi, sedangkan faktor B-nya adalah lama fumigasi. Jadi ini jumlah faktornya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 ada 10. 10. Nah, ulangannya tergantung berapa kali diulangi nanti. Metode pengecambahan yang digunakan adalah ground test. Nah, jadi langsung diukur pada saat dia bertumbuh. Unit percobaan digunakan diasumsikan homogen. Nah, jika sudah ada diasumsikan homogen, ya artinya kita pakai real. Real apa? Faktorial, karena 2 faktor. Datanya sebagai berikut. Nah, jadi datanya ada seperti ini. Nah, ini langsung dalam bentuk tabel. Nah, kalau tidak dalam bentuk tabel seperti ini, langsung saja tidak ada rataan seperti ini. Kalian harus cari dulu rataannya, dibuat rataan seperti ini. Cuman ini yang disajikan misalnya dengan ulangannya, ini dengan ulangannya, buat dulu rataannya. Jadi tambahkan rataan seperti ini. Jadi lebih memudahkan. Kenapa? Karena seperti dalam tabel tadi mudah masukkan dalam rumus. Nah, hasilnya seperti ini fumigasinya. Ulangannya ada 3. Jadi tadi itu ulangannya ada 3 ya. Hasilnya seperti ini. Jadi jumlah unit percobaannya ada 5 kali 2 kali 3. Nah, berapa itu? 10 kali 3 ada 30 unit percobaan. Jadi ada 30 ya unit percobaan. Nah, seperti ini tabelnya. Oke. Nah, hipotesisnya. Nah, mulai dari hipotesis dulu. Hipotesisnya apa? Nah, itu yang tadi. Ada hipotesis pengaruh utama dosis fumigasi, ada hipotesis untuk lama fumigasi, ada juga hipotesis untuk interaksi dosis fumigasi dan lama fumigasi. Nah, ini ada H0H1, H0H1, H0H1. Seperti itu. Ya, seperti minggu lalu lah. Cuman ini ada 3 hipotesisnya. Nah, langkah perhitungan pertama cari FK sama yang sebelumnya minggu lalu. Nah, tinggal dimasukkan di rumus ya. Ini yang 66,07. Nah, ini ya. Semua yang di bawah 66,07 dikuadratkan dikurang dibagi jumlah faktor A, faktor B, faktor A ada 5 kali 2 ulangan 3. Nah, 5 kali 2 kali 3. Nah, ini. Jadi 5 kali 2 kali 3. Nah, 5 kali 2 kali 3. 6,607 kuadrat per 30. Ah, ini hasilnya. Setelah itu cari JKT. Nah, JKT itu ini tadi yang saya salah ya. JKT itu ya semua yang 96, 98, 94, 92. Nah, JKT itu ini semua. Ini semua 96, 92, 98, 94 sampai 54. Ini lagi 90, 88, 78, 00 sampai di 0 yang ini. Jangan masukkan rataannya ya. Kalau masukkan rataan salah itu. Sampai 0 ini dikuadratkan, dijumlah, terus dikurangi dengan FK. Ingat ya, tidak ada pembagian di sini ya. Sampai dibagi lagi tidak. Langsung saja dikuadratkan, dikurangi dengan FK. Ini JKT. Nah, JKP adalah langsung 3 kali. Dibagi ini ya, dibagi, sorry. Yang mana tadi rumusnya? Kita lihat rumusnya. Nah, ini langsung ya dikurangi. Nah, untuk jumlah kuadrat A, nah, kita ambil ya yang Y1.2 per B kali R. Nah, B kali R. Nah, langsung diambil yang Y.2. Yang mana itu? Nah, 96, 90, 90. Nah, karena dia perlakuan, akan masukkan yang perlakuan. Nah, ini yang perlakuan ya. Belum yang dosis. Nah, ini saya bilang tadi yang dicari ada 4, ada yang perlakuan. Termasuk jika total ini ada 5, ada perlakuan, ada faktor pertama, ada faktor kedua, ada interaksi. Nah, ini yang perlakuan dulu. Yang perlakuan yang mana? Ya, yang itu tadi saya bilang, yang ini. 96, 90, 90, 72, 51,33, 92, 91,33, 78, 0 dan 0 sampai 0 ya. Sorry. Ini. Nah, ini 96, 90, 91,33 sampai 0.
dibagi. Nah, ini karena dikali di sini sama ya, bisa langsung dikali. Ini juga bisa per ulangan. Ulangannya berapa? Ulangan ada 3. Per 3 dikurang FK. Nah, ini per 3 kurang FK ya. Sorry, ini salah ini sebenarnya. Per 3 dikali dikurang FK. Nah, hasilnya ini. Karena manakah? Lihatkan dulu rumusnya ya. Ini tadi rumusnya ya. Nah, ini. Per 3 dikurang FK per R. Jadi sama ya. Nah, setelah dapat JKP, cari JK dosis, JKD, faktor pertama, kemudian faktor kedua, dan interaksinya. Nah, rumusnya sama. JKD, nah lihat ya yang dosis ya, yang dosis yang diambil, dosis yang 964 sampai yang 25,67. Nah, cari yang dosis 94. Nah, ini. Yang dosis saja. Nah, ini yang bawah ya. Ini. Kalau yang jika dosis, maka ini yang retan yang di bawah ini yang diambil. Jika yang cari jika dosis di 94, 90,667, 84, 36, 25, 57 kuadratkan jumlah dibagi faktor kedua. Ini banyaknya ini ya 2. Jadi dibagi 2, 1, 2. Lihat ya. Ini. Nah, ini. Nah, dibagi 2 kali 3. Banyaknya yang faktor B dikali ulangan 2 kali 3. Jadi ini tadi 94, 90,667, 84 tak tambah, kemudian dibagi ini 2 kali 3 dibagi 2 kali 3 dikurang FK. Nah, kalau L-nya, maka yang diambil adalah sisi kanannya. Ini yang 2 ini. Ini dikuadratkan tambah ini dikuadratkan. Ini yang dicari ya. Ini dikuadratkan tambah ini dikuadratkan. Per 5 kali 3. Ada 5 kali 3. Nah, per 5 kali 3. Ini tambah ini per 5 kali 3. Dikurang FK. Ini hasilnya. Nah, kalau interaksi ya tinggal dikurangi. Ini kurang ini, kurang ini. Nah, ini hasilnya. Kalau dia minus ini ya pasti ada yang salah. Ini tidak mungkin minus. Kalau ada minus ya cek lagi dari awal. Pasti ada yang salah hitung. Nah, setelah diperoleh itu maka dicari JK galat. JK galat itu JKT ini tadi dikurang JKP ini perlakuan. Bukan ini ya faktor A faktor B interaksi bukan, tapi langsung perlakuannya. Ini gunanya dicari JKP-nya. Nah, ini hasilnya. Setelah itu cari kuadrat tengah KT. Nah, kuadrat tengah itu tadi. Kuadrat tengah ada kuadrat tengah perlakuan, kuadrat tengah dosis, yang faktor A, kuadrat tengah faktor B, kemudian kuadrat tengah interaksi, dan kuadrat tengah galat. Nah, kuadrat tengah diperoleh dari jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Nah, derajat bebasnya ya ada tadi rumusnya di tabel. Ini rumus derajat bebas ya. Langsung saja kurang 1. Faktor A kurang 1. Faktor B kurang 1. Nah, ini interaksi. Ini kali ini. Kemudian galat. Faktor A kali faktor B kurang ulangan kurang 1. Gitu. Kita langsung ke perhitungan. Nah, ini dia. Nah, JKP per DBP. Ya, DBP tadi ya jumlah perlakuan P dikurang 1. Nah, ini. A kali B, jumlah perlakuan A, perlakuan B, kurang 1. Ini yang perlakuan ya, bukan derajat bebas. Faktor A, KTP perlakuan, JKP per DBP. DBP itu adalah perlakuan A, perlakuan B, dikali, dikurang 1. Nah, jadi 5 kali 2, 5 kali 2 kurang 1. 5 kali 2, 10 kurang 1, 9. Artinya di per 9 ya. Nah, sekian hasilnya. Setelah itu faktor pertama KT dosis, faktor dosis, ya JK dosis per DB dosis. DB ini karena dia faktor A ya A kurang 1. Faktor pertama kurang 1. Faktor pertama adalah 5 taraf kurang 1 jadi 4 per 4 hasilnya. Kemudian yang lama fumigasi
KTL, ini JKL per DBL. DBL langsung saja D kurang 1. 2 kurang 1, 1. Ya 1 per 1 tetap hasilnya. Ini. KT interaksi, jika interaksi per DB interaksi. Interaksi ini tadi. Nah, interaksinya lebih mudah ini. Ini kurang, ini kali ini. Ini kali ini ya. A kurang 1 kali B kurang 1. Ini berapa? 4 kali 1 per 4. 4 kali 1 per 4. Tahu nah, langsung. Ini per 5 kali 5 kurang 1 kali 4. Jadi per 4. Ini hasilnya. Kemudian KTG tinggal diambil JKG per DBG. DBG-nya rumusnya adalah A, B kali R kurang 1. Jadi kalau begini ya, selesaikan dulu yang dalam tabel ya. Dalam tanda kurung. Nah, 5 kali 2 kali 3 kurang 1 kurang 1, 2. Jadi 5 kali 2 kali 2, 10 kali 2, 20. 1635,33 per 20 ini hasilnya. Nah, semoga bisa dipahami ini KTG. Jadi sudah dapat KTP, KTD, KTL, KTD kali L interaksi dan KTG. Setelah dapat ya cari F hitungnya. Nah, F hitung ada 4. Ada yang perlakuan, ada yang faktor pertama, faktor kedua, ada yang interaksi. Yang perlakuan ya langsung KTP per KTG. Ini bagi KTG semua ya. Nah, hasilnya. Untuk yang faktor A ya KT faktor A atau KTD per KTG hasilnya. Nah, untuk yang faktor kedua KTL yang faktor kedua per KTG hasilnya. Dan F hitung untuk yang interaksi ya KT interaksi per KTG ini hasilnya. Jadi ini semua ada F hitungnya. Nah, F hitung ini akan dibandingkan dengan F tabel. Nah, cara membuat F tabel ya sama seperti minggu lalu. Pembilangnya adalah jumlah perlakuan. Nah, kalau ini perlakuan kan D. Sedangkan penyebutnya adalah galatnya. Nah, dilihat saya seperti itu. Kayak kemarin. Nah, setelah itu dibuat tabel ANOVA. Nah, ini tabel ANOVA-nya, tabel sidik ragam. Nah, buat saya sebagai sumber keragam, perlakuan, dosis, migrasi, interaksi. Nah, ini faktor A, faktor B, interaksi, galat, dan total. Nah, masukkan semua hasilnya di sini. Hitungnya ini, perlakuan. Nah, setelah itu cari F tabel 0,5 dan 0,1. Setelah itu bandingkan. Nah, yang kesalahan yang minggu lalu ini banyak. Kesimpulannya, semua disebutkan, tidak usah. Nah, untuk kesimpulan, F hitung ini untuk kesimpulan F hitung. Lihat saja, jika dia lebih besar dari 0,01, yang 0,05-nya tidak usah disebutkan lagi, karena sudah pasti besar dari 0,05, kalau dia lebih besar 0,01. Kalau dia lebih kecil dari 0,01, baru dilihat ke 0,05-nya. Nah, kalau dia lebih besar dari 0,05, maka ya sebutkan saya 0,05. 0,05 iya. Nah, tapi jika lebih kecil dari 0,5, artinya kan tidak nyata TN. Simbolnya TN. Jadi kesimpulannya TN tidak nyata, tidak ada pengaruh. Nah, namun jika dia lebih besar dari F tabel 0,01, seperti ini kan lebih besar ini 765 lebih besar semua. Ini juga perlakuan lebih besar. Lama publikasi juga besar, interaksi juga lebih besar. Lebih besar dari 0,01 ya. Ya, jadi kesimpulannya ya lebih besar dari 0,01 saja F hitung lebih besar dari F tabel 0,01. Tidak usah lagi ada F hitung lebih besar dari 0,05, ya pasti sudah jelas. Kalau dia lebih besar dari 0,1 pasti sudah jelas lebih besar dari 0,05. Jadi ini saja, tidak usah lagi ada yang 0,05. Kecuali lebih kecil dari 0,01 ya kita sebutkan yang 0,05. Begitu. Nah, jadi ini karena dia lebih besar dari 0,01 semua, maka terdapat pengaruh yang sangat nyata atau high significant. Karena kan 0,1. Kalau yang 0,5 ya nyata saja. High significant atau sangat nyata, P lebih kecil dari 0,01 pada dosis dan lama publikasi. Ya, dosis dan lama publikasi toh. Dan interaksinya begitu pula terhadap daya kecambah benih tomat. Nah, jadi ada pengaruh. Nah, kesimpulan hipotesisnya, karena dia ada pengaruh, maka kita tolak H0. Karena H0 kan tidak berpengaruh. Kita terima H1. Artinya apa? Sekurang-kurangnya terdapat satu pasang perlakuan.
Perlakuan dosis dalam obligasi, ya pasangannya kan ya dosis sama lama obligasi yang berbeda terhadap daya kesamba benih tomat. Nah, ada perlakuan yang berbeda terhadap daya kecamba benih tomat. Nah, perlakuan yang mana yang berbeda? Apakah yang dosis yang 0 terhadap 0 dengan lama 2 jam, 0 dengan lama 4 jam, 1 dengan lama 2 jam, 1 dengan lama 4 jam, dan seterusnya. Kita tidak tahu yang mana yang berbeda. Maka dilakukan uji lanjut untuk melihat yang mana yang berbeda. Nah, uji lanjut ini ya ada pembahasannya nanti tersendiri. Nah, untuk RAL faktorial ya sampai sini saja dulu. Nah, kesimpulannya uji lanjutnya ya, nanti kita lakukan, ada pembahasan sendiri uji lanjut. Ini uji lanjutnya banyak macam lagi. Nah, perhitungannya sampai sini. Nah, semoga bisa dimengerti, bisa dipahami. Saya rasa untuk perkuliahan RAL faktorial ini cukup sampai di sini. Dan ada tugas lagi. Nah, ini ya, tiap minggu kita ada tugas, insya Allah untuk mempermantap ya. Kalau kurang mengerti silahkan ditanyakan. Ini tugasnya, silahkan dibaca nanti. Ini datanya. Nah, ini data mentah ya. Harus ditabulasi dulu. Nah, tadi kan sudah saya bilang, ini varietas, ini kadar protein 5%. Ini harus ada rataannya di sini untuk melihat perlakuannya. Total, cuman total keseluruhannya. Jadi bukan tabel ini pakai, tapi buat lagi tabel yang baru. Di sini ada ya, rataannya di sini. Dan di sini juga ada rataan. Nah, ini belum ya, makanya buat tabel yang lain. Ini struktur datanya. Nah, dan ini soalnya. Buatlah tabulasi datanya, buat tabel analisis ragam, tabel ANOVA, dan buat kesimpulannya. Nah, itu tadi kesimpulannya ya satu saja. Lihat dari yang mana yang lebih besar F hitungnya dibanding F tabel. Kalau sudah 0,01 ya sudah 0,1 saja. Tapi kalau lebih kecil dari 0,1, lebih besar dari 0,05 ya pakai 0,05. Tapi jika lebih kecil dari keduanya ya artinya tidak nyata. Ya, buat kesimpulannya bagaimana kalau tidak nyata. Oke? Saya rasa cukup sekian perkuliahan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Insya Allah kalau ada waktu kita akan diskusi seperti apa penyelesaian masalahnya. Oke, saya tutup perkuliahan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Sampai jumpa minggu depan.